Itu dari itu yang rasain. Oke, silakan Mas Akmal untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Permisi ya Mas, mau tanya. Saya Muhammad Ahmaduddin, angkatan M59. Alhamdulillah minggu depan saya wisuda Mas. Nah ini saya mau tanya Mas. Kira-kira kalau di dunia kerja itu cara melamar itu gimana sih Mas? Cara menjual diri supaya kita itu diterima, karena saya sendiri merasa minder gitu Mas. Lulusnya sampai berlebih-lebih gini. Sebentar. Terima kasih Mas. Iya ya. Jangan di mute dulu ya. Oke. Saya juga lebih kok. Ini ya. Oh iya, saya belum bilang. Saya tadi kan udah bilang saya bukan A student. Saya bukan orang yang lulus tepat waktu. Tapi zaman dulu ada yang namanya lulus di tepat pada waktunya. Kalau boleh tahu nih, Mas Akmal lulusnya berapa? Kayaknya masih banyakan saya deh semesternya. Ya Mas. Telat berapa semester 12 Mas? Mas. Oh, 12 semester Mas. mirip-mirip saya 11 kok. Jadi, oh ya, makasih. Jadi sebenarnya nggak usah takut masalah semester. Apalagi zaman sekarang. IP 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 itu cuman, saya juga IP nggak 3 kok. IP itu cuman syarat masuk, tapi belum tentu IP itu menjadi gimana ya? IP tinggi itu belum tentu bisa kerja bagus. Makanya beberapa orang tuh nyelotehnya bilang mahasiswa dengan nilai A kadang-kadang itu menjadi karyawan di mahasiswa yang C. Tapi bukan harus ya udah gue C aja deh, enggak gitu juga. Yang paling penting ya kalau misalnya untuk bekerja, satu harus percaya diri sih, perbanyak itu yang tadi Mas Akmal tuh harus tahu kelebihan Mas Akmal tuh di mana, dan yang Mas Akmal lebih bisa itu di mana. Nah, kalau misalnya Mas Akmal udah tahu dirinya sendiri, itu lebih gampang untuk uh, mencari pekerjaannya di mana. Nggak melulu harus uh, ini kok, nggak harus gini. Ada stigma yang anak mesin tuh harus kerja di bidang teknik gitu. Nggak harus sih. Contoh ada dulu M50, saya termasuk orang yang dulu cukup respect banget lah. Dia itu role model di M50. Kerjanya di sekuritas. Sekuritas itu kan finance ya, tapi anak mesin. Sekarang VP GoPay. Jadi kalau kalian butuh sponsor nih anak-anak mahasiswa, todongin aja namanya Mas Ken. Ya VP Finance GoPay, lulusan teknik mesin. Jadi itu karena waktu saya diskus sama dia, ya emang bukan pekerjaan di teknik itu bukan bukan passionnya dia. Dia lebih suka mengatur uang. Dia bisa tahu caranya, uang 1 juta ini bisa jadi 10 juta 2 bulan lagi. Dia bisa tahu caranya. Makanya Mas Akmal lebih baik mengenal diri Mas Akmal sendiri, kekuatannya di mana, ikutin aja pelatihan yang bisa mensupport kelebihannya Mas Akmal itu. Jadi bukan nggak melulu lah anak mesin itu harus kerja di teknik, tapi lebih bagus kerja yang sesuai passionnya. Di saat 2016 passion saya itu emang di bidang pesawat, jadinya saya follow passion saya. Jadi untuk memperkuat CV-nya juga tadi yang saya bilang ya, CV itu harus bagus, tapi yang pasti harus mewakili apa yang Mas Akmal bisa dan Mas Akmal kuat, dan ya kalau bisa ikutin aja training-training yang gratis juga bisa kok. Gitu Mas Akmal. Kalau misalkan ada pertanyaan lain yang mau lebih tanya banyak, nanti bisa tanya panitia atau bisa tanya Irfan, bisa tanya Selfie. Saya tadi nyantumin nomor saya juga di situ. Silahkan aja nanya saya langsung, nggak ada masalah. Oh, lagi naik. Jadi ini buat mahasiswa Terus mau tanya lagi boleh Mas? Oh ya. sebentar ya, saya belum selesai. Habis ini lagi. Yang paling saya lupa, yang paling penting juga koneksi. Koneksi itu bukan kalian tahu orang dalam, tapi justru kalian di mesin ini bertemu banyak orang yang kalian nggak tahu nanti ke depannya kayak apa.
Jadi untuk mahasiswa 2022 M5, bentar, 2021 tuh M5 berapa sekarang? M6 berapa? M61 ya? Ada nggak M61? M64 Apa? 2021 itu M6 M64? ya. Oh jadi 2019 cuma 4. Iya M64, 63, 62 gitu. Kalian harus kenal lah. Kalau saya dulu insya Allah kenal lah 5 ke atas, 5 ke bawah. Enggak, sorry, 4 ke bawah, 5 ke atas. At least kalau kalian punya pertanyaan apa-apa, contoh nih misalnya saya sekarang lagi di bagian sales di GMF Power Service yang sekarang pun ngurusinnya bukan di pesawat tapi di power PLN, Pertamina. Ya isinya anak mesin banyak banget, lebih gampang ngomong ke dia, ke mereka buat nanya, gue pengen deh kerja yang ya, kerjaan yang ini nih, gue pengen ambil project yang ini. Ya udah, kalau misalnya anak mesin lebih kayak lebih gampang aja buat itu suatu tiket yang kayak oh ya udah anak mesin lebih kebuka deh gue. Even dia mungkin beda umur 20 tahun sama saya tapi ya enaknya begitu. Jadi perbanyak koneksi ya, jangan lupa. Silakan Mas Akmal bisa lanjutkan pertanyaannya. Baik, mau pertanyaan berikutnya Mas. Gini Mas, jadi saya sendiri kayak ingin kerja di Singapura karena saya mendapatkan beberapa orang itu bicara bahwa kalau kamu udah pernah keluar negeri, pikiranmu akan lebih terbuka gitu. Jadi saya ingin melihat di luar negeri itu seperti apa. Kemudian sehingga saya itu bisa lebih terbuka wawasannya itu Mas. Terus yang kedua adalah untuk pendapatan per kapita di Indonesia itu sekitar 4.500 per tahunnya Mas. Nah, sedangkan di Singapura itu sekitar 30.000 dolar per kapita per tahunnya. Dan Indonesia sendiri kan negara berkembang Mas, dan negara berkembang itu dinyatakan untuk menjadi negara maju itu ketika pendapatan per kapitanya itu sekitar 10.000 dolar per tahunnya. Di mana itu kalau dirupiahkan per orang itu rata-rata pendapatannya sekitar 180 juta Mas. Nah, kira-kira bagian mana sih Mas kita itu sebagai teknik mesin untuk bisa membuat negara Indonesia ini menjadi negara maju begitu. Terima kasih ya kesempatannya. Oke, ini lebih panjang lagi nih. Jadi kalau untuk meningkatkan negara per kapita Indonesia itu 4.800 kalau nggak salah. Bukan artinya kita dengan gaji besar sih. Kalau saya tadi pertanyaan Mas Akmal, gimana caranya kita sebagai teknik mesin mau memajukan Indonesia ya? Itu lebih ke tadi. Kalau dari kuadran daripada menjadi employee atau self employee, jadilah business owner. Kenapa? Karena kalau kalian revenue-nya tinggi saat membuat bisnis itu, oh iya, kalau misalkan ini kalau dari PPIM ada M59 kalau salah. Dia tuh bikin, bentar, di Surabaya tuh mall paling gede apa? Pakuan bukan sih? Nah dia itu bikin usaha buat jadi kontraktornya itu. Nah itu maksudnya Mas Akmal. Jadi kalau misalkan untuk meningkatkan kapita, apalagi kapita individu atau pendapatan individu, kan kalau 18 untuk jadi negara maju 18 juta dibagi 12 kan ya 12-an 13 lah bisa kok. Kalau kalian bikin usaha cuma setahunnya mendapatkan 18 juta itu 180 juta tuh nggak sulit. Jadi ya itu bikin aja bisnis owner, bikin usaha. Nanti kalau misalnya gimana cara bikin usaha beda segmen lagi. Itu mungkin agendanya terpisah aja, bisa nanya saya langsung. Mas Akmal. Tapi kalau misalnya untuk bikin sebagai sebagai employee start fresh graduate mau langsung 12, caranya kerja di perusahaan multinasional atau enggak di luar, benar. Tapi gimana caranya buat kerja di luar itu yang jadi soal, karena kerja di luar itu enggak semerta kalau kita dapat kerjaan di luar, enggak. Ada ngurus visa kerjanya, ada kalian
bisa residensial nggak di sana, itu lebih panjang lagi lah sekarang. Gitu Mas Akmal. Terima kasih Mas atas jawabannya. Terima kasih juga atas pertanyaannya aja. Oh iya, lupa. Selamat ya atas wisudanya juga. Terima kasih Mas. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Mas Akmal, wisudawan 126. Untuk peserta lainnya yang ingin bertanya, dipersilahkan. Kita masih ada waktu yang cukup buat pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Oke, terima kasih untuk Mas William. Silakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Sebelumnya izin bertanya, tapi mohon maaf kamera saya error jadi nggak bisa on cam. Untuk faktor di pertanyaan saya, di industri aviasi dunia, khususnya Indonesia juga kan ada industri aviasi, di produk atau barang yang sama seperti untuk golongan pesawat kayak short take off or landing sama pesawat light aircraft gitu, kenapa produk punya kita ini belum bisa selaku atau selaris seperti buatan luar kayak Cessna atau Piper atau dan lain-lain, dan untuk maintenance kita juga bisa lebih murah dan mudah karena untuknya di pasar Asia, karena kita tuh di Asia tuh kalau nggak salah kita industri aviasi yang punya kerjasama sama Airbus gitu. Itu kenapa kita masih belum bisa saingan sama produk-produk luar kayak produk dari Amerika atau Perancis gitu. Terima kasih Pak. Oke, jadi ini ya lebih ke kalau misalkan manufaktur itu, oh iya sorry mau nanya, siapa tadi namanya Mas William ya? Ya, William. NRP-nya depannya 5. 500-722-1032 Pak. Oh, saya kira NRP-nya 2 kita. Ya udah, nggak penting sih. Tapi gini, jadi kalau misalkan untuk manufaktur itu bukan cuma kita membuat semuanya. Ada skema bisnis partner di mana, contoh ya, ingat N25-nya ini enggak? Gatot Kaca punyanya si DI atau N218 contohnya. Ya, ingat. Ya, itu DI itu manufaktur hanya assembly. Engine-nya dari mana? Pratt Whitney. Terus avioniknya maksudnya sistem kokpitnya dari mana? Thales. Sistem GPS-nya juga perusahaan lainnya. Itu untuk membangun perusahaan atau manufaktur sekelas pesawat yang butuh komponen mungkin sekitar 30.000 item untuk pesawat kecil aja itu. Bukan yang perlu disupport bukan hanya si assembly-nya, bukan cuma si manufakturernya si pesawat itu, bukan cuma DI-nya doang, tapi engine-nya gimana, terus komponen lainnya seperti apa. Nah, itu dipikirkan lagi nih. Kalau misalkan kita bikin perusahaan untuk si supplier pesawat dengan investasi yang pastinya bakal besar, apakah bisa nih dengan kita support DI dengan material full dalam negeri. Hanya itu si Dirgantara Indonesia masuk, kalau kamu lihat sekarang ya, di BUMN itu dia masuk segmen Defense ID. Defense ID itu cluster untuk militer, karena kalau misalkan dia di militer dia lebih luas buat membangun atau bikin pesawatnya, tapi nggak bisa komersil ya, karena kalau komersil itu stepnya bakal lebih banyak lagi daripada si militer. Jadi untuk bikin ya ini nih, jangan lupa kita juga harus membuka sense terkait economic factor atau financial factor. Kalau misalkan kita buka bukan bengkel, maksudnya kalau kita buka manufaktur pesawat sendiri